Kabar mengenai pertandingan derby Jawa Timur, antara Arema FC dan Persebaya Surabaya kabarnya akan dilangsungkan di Stadion Batakan Balikpapan. Info itu telah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen dan pencinta sepak bola. Dalam Liga 1 Indonesia 2023-2024, pertandingan tersebut semula direncanakan akan digelar di Stadion Iwayan Dipta, Bali, sebagai kandang sementara bagi Arema FC. Namun, rumor terbaru menunjukkan kemungkinan pengalihan tempat pertandingan ke Stadion Batakan Balikpapan, yang tentu saja menimbulkan beragam reaksi dari berbagai pihak. Awalnya, akun Instagram @persebaya_fans.27 menjadi sumber penyebaran rumor tersebut, dengan mengunggah foto tentang kemungkinan perubahan tempat pertandingan. Caption yang disertakan, "Menunggu info," membuat para penggemar sepak bola semakin penasaran akan kebenaran rumor tersebut. Netizen pun turut serta memberikan pendapat dan reaksi mereka terhadap kabar yang beredar. Sebagian netizen menyambut kabar tersebut dengan semangat dan optimisme, seperti yang terlihat dari komentar @eugenengkupian, yang mengucapkan, "Bismillah ayat 3 points Jol," atau dari @cak*** yang berpendapat, apapun derbynya, Batakan solusinya. Namun, Persebaya Surabaya bisa jadi penentu nasib Arema FC bertahan atau degradasi di Liga 1, simak jadwal Singoedan di 5 laga terakhir. Kompetisi Liga 1 2023-2024 menyisahkan 5 pertandingan terakhir. Tak cuma soal perebutan zona Championship Series atau 4 besar, tim-tim yang menghindari zona degradasi juga terbilang cukup ketat. Persebaya Surabaya yang masih berada di posisi ke-12 hanya terpaut 5 poin dari zona merah. Persebaya bakal dihadapkan laga krusial untuk menghindari zona merah saat melawan Arema FC, pada lanjutan pekan ke-30 Liga 1 Rabu tanggal 27 Maret tahun 2023-2024 mendatang. Arema FC yang juga berjuang untuk menghindari zona merah, tentu akan mati-matian untuk mendapatkan tambahan 3 poin. Dengan ini, Persebaya juga turut memegang nasib apakah Arema FC akan terdegradasi atau tidak. Arema FC sempat keluar dari zona degradasi, setelah mencatatkan 4 laga tanpa kalah bersama pelatih baru Widodo Cahyono Putro. Arema FC tentunya harus bisa memaksimalkan 5 laga sisa untuk terhindar dari degradasi. Seperti diketahui, saat ini posisi Arema FC di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 belum aman, ancaman degradasi masih membanyangi Al-Farizi dan kawan-kawan. Meski saat ini sudah tak lagi berada di zona degradasi di klasemen sementara, tapi posisi Arema FC masih menempel di bibir zona degradasi. Sementara itu, Ariel Lucero pimpin top asis Arema di Liga 1 2023-2024, hingga pekan 20 kemarin. Raihan itu merupakan pembuktiannya usai absen 6 laga gara-gara skorsing dari Komite Disiplin PSSI. Tambahan 1 asis dicatatkan gelandang asal Argentina itu, pada laga terakhir Arema melawan Persita Tangerang tanggal 13 Maret tahun 2024, sebuah asis lewat tendangan bebas dikirimkannya, untuk gol Johan Farizi dalam laga yang dimenangkan Persita 4-3 itu. Kini, pemilik jersey bernomor punggung 7 itu mengemas 4 asis bersama Arema. Sebelumnya, 1 asis juga dibuatnya dalam laga melawan Bali United di putaran pertama dan 2 asis di putaran kedua. Hingga pekan 29, tercatat setidaknya ada 17 gol Arema yang berasal dari skema asis dari rekan satu tim. Selain Ariel, ada 10 penggawa Arema lainnya yang turut berkontribusi dalam memberikan asis musim ini. Inilah kisah Greg Nwokolo, pemain yang putuskan jadi WNI ini sempat gabung proyek ala Los Galacticos di Arema Kronus. Greg Nwokolo memang bukan nama yang asing bagi dunia sepak bola tanah air. Pemain yang berasal dari Nigeria itu, datang ke Indonesia pertama kali pada 2004 untuk bergabung dengan Persija Tim Solo. Sejak saat itu, ia telah banyak membela klub-klub Liga Indonesia. Greg sempat hijrah ke Liga Portugal untuk membela Olhanense. Sayangnya, ia gagal bersinar sehingga akhirnya ia kembali ke Indonesia dengan bergabung bersama tim Persija Jakarta. Berkat kiprahnya yang sudah lebih dari 5 tahun di Indonesia, Greg Nwokolo yang terbilang sebagai striker gacor akhirnya dinaturalisasi oleh PSSI. Ia lantas secara resmi menyandang status warga negara Indonesia atau WNI, per tanggal 10 Oktober tahun 2011 lalu. Setelah menjadi WNI, Greg sempat bermain di Liga Thailand bersama Chiang Rai United selama setengah musim, sebelum kembali ke tanah air untuk bergabung dengan Pelita Bandung Raya.
Dan setelah dari PBR, suami dari Kimi Jayanti kemudian ikut bergabung dengan Arema Kronus, yang kala itu tengah membangun proyek Los Galacticos layaknya tim besar Eropa, yaitu Real Madrid. Disebut Los Galacticos, karena pada tahun 2013 itu, Arema Kronus bertekad membangun tim yang bertabur bintang. Total, ada 4 pencetak gol terbanyak di musim sebelumnya yang direkrut, dalam waktu bersamaan untuk memperkuat Arema Kronus. Selain Greg Nwokolo, ada nama Christian Gonzalez, Beto Goncalves, dan juga Keith Kayamba Gumbes. Melihat komposisi ini, jelas Arema Kronus sangat ditakuti di masa itu. Namun bermain di tim bertabur seperti bintang seperti ini, diakui Greg bukan hal yang mudah. Pasalnya, ia harus menurunkan egonya demi kebaikan tim, karena bagaimanapun, semua penyerang yang didatangkan memiliki insting mencetak gol yang sama. Untuk itu, ada yang harus mengalah di antara mereka untuk menjadi seorang supplier, yang memberikan umpan-umpan matang untuk rekannya mencetak gol, dan sebagai pemain yang tidak egois, Greg lebih senang mengambil peran itu. Sayangnya, tidak sampai setahun di dalam mega proyek itu, Greg kemudian memilih hengkang ke Surabaya United. Setelahnya, ia pun berpindah-pindah ke banyak klub tanah air, seperti Persipura Jayapura, Persija Jakarta, Madura United, hingga kini ia berseragam Arema FC. Itulah kisah Greg Nwokolo, pemain yang putuskan jadi WNI ini, sempat gabung proyek ala Los Galacticos di Arema Kronus.